Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Jumet Channel. Kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Sebelum kita memulai pembahasan, saya ingatkan kembali, dukunglah channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, and subscribe. Baiklah, kita mulai saja untuk pembahasan kali ini. Tentukan penyelesaian persamaan berikut dengan cara memfaktorkan atau faktorisasi. Nah, baiklah, coba kita lihat soal yang pertama. 4x kuadrat ditambah 12x tambah 5 sama dengan 0. Ya. Coba kita perhatikan di sini untuk soal pertama ini 4x kuadrat tambah 12x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita melihat bahwa nilai A adalah 4, nilai B adalah 12 dan nilai C adalah 5 ya. Apa maksud dari ABC ya? Kita tentu masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, jadi berdasarkan bentuk umum inilah maka kita bisa menemukan nilai dari A, B, dan C. Coba kita perhatikan. Untuk soal yang pertama ini kita melihat bahwa nilai A itu lebih besar dari 1 ya. Nah, nilai A, kenapa lebih besar dari 1? Karena kan nilai A itu 4 ya. Berarti kan 4 itu lebih besar dari 1. Nah, kalau nilai A itu lebih besar dari 1, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengalihkan A dengan C. Itu harus kita kalikan. Nah, terus kita kalikan dia. Nah, berapakah hasilnya? Ya, 4 kali 5 adalah 20 ya. 4 kali 5 adalah 20. Nah, berdasarkan ini maka kita harus mencari faktor-faktor perkaliannya. Ya, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah berapa kali berapa ya, supaya dapatnya itu 20 ya. 20 dari mana? Ya, dari A kali C tadi ya. Ini dia. Terus berapa tambah berapa? Nah, ini tambah ya untuk yang kedua. Berapa tambah berapa itu hasilnya adalah 12. Nah, kenapa begitu? Dari mana 20, dari mana 12? Nah, 20 ini adalah tadi hasil kali dari A kali C. Ya, 20 ini adalah diperoleh dari hasil kali A kali C. Ya. Sedangkan 12 ini diambil dari mana? Dari nilai B tadi ya. Nilai B. Ya, nilai B. Nah, sedangkan C itu tidak kita gunakan. Jadi yang digunakan adalah hanya tadi C sudah kita gunakan ya, dari A kali C tadi sudah digunakan. Hasil kali dari A kali C ya, jadi yang belum digunakan adalah B. Nah, B di mana digunakan? Di saat kita mencari faktor penjumlahannya. Nah, di sini kita menemukan bahwa jadi di sini ya, saat kita mencari faktor-faktor kali dan faktor tambah itu harus angka yang sama. Nah, nggak boleh berbeda. Atas bawah harus sama, atas bawah harus sama. Ya, jadi di sini kita menemukan faktor yang sama adalah 10 dikali
dikali 2 itu kan 20. Maka di bawahnya adalah 10 tambah 2 adalah 12 ya. Jadi seperti itu dia. Nah, untuk ini mengapa faktor ini penting? Nanti faktor ini akan digunakan untuk menjabarkan persamaan di atas ya. Nah, bagaimanakah cara menjabarkannya? Perhatikan baik-baik. Kita tulis sekali lagi soalnya. 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini 4x kuadrat itu tetap ya. Nah, jadi faktor 10 dan faktor 2 di sini kita akan uraikan di sini ya. Nah, ini kan ada 12 nih. 12 ini harus kita pecahkan menjadi 10 dan 2. Jadi ditambah ya. Karena kan positif dua-dua, plus 10 plus 2. Ya. Jadi waktu kita menguraikan 12 ini itu kita harus memperhatikan ya, walaupun tadi di atas kita letakkan 10 di awal, 2 di akhir, itu waktu kita ingin menjabarkan di sini kita perlu perhatikan yang sebelumnya. Jadi nilai A itu kan 4 ya. 4 itu dia lebih, faktor yang samanya tentu lebih dekat ke faktor 2, maka 2 nilai faktor 2 yang kita dahulukan 2x ya. Kenapa ada x? Karena ini kan ada x ya. Ya. Ditambah, nah sedangkan 5 ini itu kan cocoknya dengan faktor 10 ya. 10 dengan 5 itu ada faktornya. Jadi 10x ditambah 5. Nah, seperti itu dia. Jadi ini udah kita uraikan ya. Nah, ini udah kita uraikan ini. Ya, inilah hasil uraiannya ya, faktor-faktor tadi. Nah, jadi 4 itu adalah pasangannya di sini. Pasangannya di sini. Ini pasangannya di sini. Ya, selanjutnya kita, karena kita tadi sudah tahu ya pasangan masing-masing, 4 pasangannya dengan 2, 10 pasangannya dengan 5, maka 4 dengan 2 itu faktor yang lebih kecil adalah 2 ya. 2. Nah, di sini ada x pangkat 2, ada x, maka ada x yang kita keluarkan ya. Harus ada x di luar baru kita buka kurungnya. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian ke dalam. 2x kali berapa supaya 4x pangkat 2, yaitu 2x ditambah 2x kali berapa supaya hasilnya 2x kali 1. Nah, jadi ini adalah perkalian, ini kan penjumlahan ya. Penjumlahan 1, 2, 3, ada 3 penjumlahan, maka kita rubah ke bentuk perkalian, ini namanya pemfaktoran ya. Nah, ini jadi kita sedang melakukan usaha pemfaktoran di sini. Lalu selanjutnya ini sudah selesai, pasangan 4 dengan 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pasangan 5 dan 10 ya. 10 dan 5 itu faktor yang lebih kecil adalah 5 ya. Kita ambil faktor yang lebih kecil 5. Nah, karena di sini tidak ada x pangkat 2, maka tidak ada x yang di luar kurung ya. Berarti setelah kita tuliskan 5 sebagai faktor lebih kecil, kita langsung buka kurung. Nah, lalu kita kalikan 5 kali berapa supaya 10x kali 2x tambah 5 kali berapa supaya 5 kali 1. Nah, lalu sama dengan 0. Nah, ini namanya bentuk pemfaktoran ya. Ini namanya pemfaktoran di sini. Ya. Coba saya tuliskan saja, inilah namanya bentuk pemfaktoran. Bentuk
faktorkan. Ya, atau faktorisasi. Nah, sudah kita temukan. Nah, sekarang kita akan cari hasilnya. Bukan ataupun kita sederhanakan lagi. Nah, ya. Jadi coba perhatikan di sini yang dalam kurung sama ya faktornya 2x tambah 1, 2x tambah 1. Maka itu yang kita tuliskan dulu. 2x tambah 1. Nah, di sini ada dua faktor yang sama, maka kita cukup tuliskan sekali saja. Lalu faktor yang lain adalah 2x ya, yang di luar kurung tadi kita ambil sebagai faktor juga, 2x tambah 5. 2x tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini sudah ya, sudah jadi ini pemfaktorannya ya. Sudah jadi. Jadi bentuk inilah. Jadi kedua bentuk ini adalah namanya pemfaktoran ya. Nah, ini udah kita sederhanakan. Ini adalah bentuk sederhana dari pemfaktorannya. Bentuk sederhana dari pemfaktoran. Ya, kita tulis saja biar lebih teringat ya. Ini adalah bentuk sederhana dari bentuk yang lebih sederhana. Bentuk yang sederhana dari memfaktorkan. Ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung menemukan hasilnya ataupun akar penyelesaiannya. Di sini disebutkan apa? Tentukan penyelesaian. Nah, sini kita sudah dapat penyelesaian di sini. Bagaimanakah cara kita mencari penyelesaiannya? Nah, berarti kita tinggal ambil saja faktor masing-masing ya. Ini kan ada dua faktor di sini. Ya, ini ada dua faktor. Ini faktor yang pertama. Dan ini adalah faktor yang kedua. Nah, kita gunakan ini faktor-faktor ini. Caranya bagaimana? Kita ambil saja faktor yang pertama yaitu 2x tambah 1. Lalu kita samakan dengan 0. Nah, sama dengan 0 ini ya. Maka variabelnya itu tetap di ruas kiri, 2x sama dengan plus 1 itu dibawa ke ruas kanan jadi minus 1. Lalu kita temukan variabel x-nya saja. 2-nya itu kita bawa ke ruas kiri jadi pembagian, berarti min 1/2. Nah, inilah dia untuk penyelesaian yang pertama, x sama dengan 1/2. Lalu untuk penyelesaian yang kedua kita ambil faktor yang kedua, 2x tambah 5 sama dengan 0. Nah, maka variabel itu tetap di ruas kiri, lalu angka itu kita bawa ke ruas kanan, plus 5 jadi minus 5. Maka tinggallah dia variabel x saja. 2 itu kita bawa ke ruas kanan jadi pembagian min 5/2. Nah, inilah dia penyelesaian dari soal yang pertama ya. Dapat. Oke. Selanjutnya kita coba lihat soal yang kedua. 9x kuadrat dikurang 30x tambah 25 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang kedua ini? Ya, coba kita tulis soalnya di sini ya. 9x kuadrat dikurang 30x tambah 25 sama dengan 0. Nah, di sini kita melihat nilai A-nya itu adalah 9, nilai B-nya itu adalah min 3, nilai C-nya adalah 25. Nah, karena
A-nya itu lebih besar dari 1, ya, maka ya kita di cara mengerjakannya yaitu kita harus membuat perkalian A kali C, ya. Nah, di sini dia karena A besar dari 1, maka kita harus buat perkalian A kali C. Ya, coba kita perhatikan di sini. Nah, berarti 9 dikali 5, 9 dikali 25, ya. 9 dikali 25 sama dengan 225. Nah, ini jadikan sebagai pedomannya, ya. 225 ini. Nah, cara bagaimana? Sama seperti tadi, kita harus cari dua faktor, ya, dua faktor yang sama. Kalau dikali itu, nah, hasilnya adalah 225. Kalau dijumlahkan, hasilnya itu adalah min 30. Nah, dari manakah 225 ini? Itu adalah hasil kali dari A kali C, ya. Dari manakah min 30 itu adalah diambil dari nilai B. Ya, sama seperti nomor 1 tadi cara penyelesaiannya. Setelah kita pikirkan, ternyata faktor yang samanya adalah min 15 dikali min 15, min 15 ditambah min 15, min 30. Nah, jadi atas bawah harus sama angkanya, sama seperti tadi soal nomor 1 tadi. Jika di atas 10, maka di bawah harus 10. Jika di atas 2, maka di bawah harus 2, ya. Nah, tapi beda antara kali dan tambah. Tapi hasilnya itu ditentukan oleh faktor yang sama tadi. Nah, jadi harus lebih teliti dan cermat, ya, dalam menentukan dua faktor yang sama ini. Nah, selanjutnya sama seperti tadi kita gunakan, ya. Kita gunakan di dalam persamaan tadi min 30x, ya. Caranya sama. Kita, ya, ini tetap, ya. Berarti min 30 ini kita uraikan jadi min 15x min 15x, ya. Jadi karena ini sama nih, kita boleh, ya, sama aja, ya. Tambah tidak ada yang harus didahulukan, sama saja nilainya nih. Terus berarti ini ini adalah pasangannya, ini adalah pasangannya. Nah, ya, jadi 9 dengan 15 itu faktor yang kecilnya adalah 3, ya. 3x, karena ada x kuadrat, maka ada x yang di luar. 3x kali berapa supaya 9x pangkat 2 kali 3x. 3x ini kurang, ya, kurang. 3x kali berapa supaya 15x dikali 5. Nah, kurang. Ini kan kurang, ya, kurang. 15 dengan 25, faktor yang kecil, faktornya itu adalah faktor yang bisa kita tuliskan adalah 5, ya. Faktor 15 dengan 25, 5. Nah, karena tidak ada x pangkat 2, maka 5 saja. 5 kali berapa supaya 15, maka kali 3x, ya. Ini kan plus, ya, berarti sini harus min kali min plus. 5 kali berapa? 25 kali 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini yang faktor yang samanya kita tuliskan menjadi satu faktor saja, 3x kurang 5. Lalu faktor yang tadi di luar kita tuliskan menjadi pasangannya lainnya, 3x kurang 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah untuk ini, ya, ada dua faktor. Ini faktor pertama, ini faktor kedua, ya. Itu yang kita gunakan untuk mencari penyelesaiannya. 3x kurang 5 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 5, jadi ke kanan jadi plus 5, maka x sama dengan 3-nya dibawa ke
kanan jadi pembagian 5/3 ya. Ternyata kiri kan sama ya. Nah, jadi cukup sekali saja kita tuliskan berarti sama nilainya. Oke, inilah dia penyelesaiannya. X1 sama dengan X2 ya. Sama nilainya. Ya. Sama aja nih, faktor keduanya juga sama. Baiklah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.